Yo, Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling dalam buat ngupas tuntas dunia anime dan light novel. Udah siap buat episode yang penuh dengan aliansi tak terduga, pengungkapan rahasia besar, dan permainan psikologis tingkat dewa? Di episode kali ini, kita bakal fokus ke bab 2 dari volume 7 yang super padat dan krusial banget. Kalian bakal lihat gimana Touka akhirnya berhasil ngebentuk aliansi resmi dengan klan Kurosaga setelah ngungkapin tujuannya buat ngehancurin Dewi Vicious. Kita juga bakal ngebedah tuntas semua rahasia sihir terlarang yang udah kita tunggu-tunggu. Dari cara pakainya, syaratnya yang super ketat yaitu harus dipakai sama anggota Kurosaga bertanda khusus, sampai medium langka berupa batu naga biru yang ternyata udah ada di kantongnya Touka selama ini. Gila, takdir banget kan? Gak cuma itu, kita juga bakal ngintip sisi lain dari konflik ini lewat sudut pandang Takao Hijiri. Kalian bakal jadi saksi gimana Hijiri dengan cerdiknya mainin peran ganda di depan Dewi Vicious, pura-pura naksir Ayaka, sampai akhirnya berhasil dapetin item kunci berupa kerah Raja Iblis. Dan yang paling epik, berkat kemampuan uniknya yang bisa deteksi kebohongan, Hijiri berhasil ngedapetin bukti nyata kalau Dewi Vicious itu pembohong dan gak ada niat buat mulangin mereka. Rencana perlawanan dari dalam pun dimulai. Dari aliansi di negara di ujung dunia sampai intrik di jantung Kastil Alion, episode ini benar-benar bakal ngubah arah cerita ke depannya. Udah kebayangkan bakal sepadat dan sepenting apa pembahasannya? Makanya, sebelum kita bongkar semua detailnya, tunjukin dukungan kalian dengan cara klik tombol like di bawah, share video ini ke semua teman kalian biar gak ada yang ketinggalan, dan yang paling penting, buat yang belum, buruan pencet tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu kalau Billy Zone update video baru. Oke, udah siap buat mecahin semua teka-teki dan ngeliat gimana para pahlawan kita mulai nyusun rencana buat ngelawan Sang Dewi? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasan bab 2. Jadi, setelah Touka bilang mau ngehancurin Dewi Vicious, Munin yang awalnya kaget banget, akhirnya ngasih jawaban yang gak disangka-sangka. Kami akan bekerja sama. Kami akan membantumu membalas dendam, katanya, dengan tatapan penuh harapan. Ternyata, klan Kurosaga ini udah lama jadi target pemusnahan Dewi Vicious. Mereka tahu kalau Vicious nganggap sihir terlarang itu ancaman. Dulu, mereka berhasil kabur dan ngumpet di negara di ujung dunia pas lagi ada perang besar lawan Raja Iblis generasi pertama. Soalnya, perhatian Vicious lagi ke sana. Tapi mereka sadar, selama Vicious masih ada, mereka nggak bakal pernah aman. Jadi, tujuan Touka buat ngalahin Vicious itu sejalan banget sama kepentingan mereka. Aliansi strategis pun terbentuk. Nah, sekarang masuk ke bagian paling penting. Gimana cara pakai sihir terlarang? Munin ngejelasin semuanya. Pertama, gulungan yang dibawa Touka itu ternyata bukan buat mantranya, tapi buat ngejelasin efek sihirnya. Dan efeknya keren banget. Menghancurkan dan menyegel semua pertahanan makhluk ilahi. Pas banget buat ngelawan Vicious yang kebal sama skill statusnya Touka. Tapi ada syaratnya. Ternyata buat ngaktifin sihir ini nggak cukup cuma baca mantra. Ada dua hal lagi yang super penting. Pertama, si pengguna harus dari klan Kurosaga dan punya tanda khusus di punggungnya. Kalau orang biasa yang coba-coba, dijamin langsung tewas dengan cara mengenaskan. Dan yang lebih gawat lagi, di seluruh desa Kurosaga yang punya tanda itu cuma 2 orang. Munin sendiri dan 1 orang lagi. Munin pun dengan berani nawarin diri buat nemenin Touka. Syarat kedua, dan ini yang paling susah, adalah butuh medium atau perantara. Medium ini barang langka yang bakal hancur setiap kali sihirnya dipakai. Nama mediumnya adalah batu naga biru, Blue Dragon Stone. Munin bilang dapetin batu ini mungkin bakal jadi bagian paling sulit dari semua rencana mereka. Tapi disinilah letak plot twistnya, Billy Zoners. Pas denger nama batu naga biru, Touka langsung diam. Dia ingat kantong berisi batu-batu aneh yang dia temuin di reruntuhan pembuangan, dekat kerangka pasangan yang mati berpegangan tangan. Touka langsung bilang ke Munin, aku udah punya mediumnya. Cukup banyak malah. Munin yang denger itu langsung shock, seneng dan gak percaya. Bayangin, komponen yang dianggap paling susah, ternyata udah ada di kantongnya Touka selama ini. Ini sih namanya takdir. Gak cuma itu, Munin juga nunjukin kemampuan khususnya sebagai pemilik tanda Kurosaga. Dia bisa berubah jadi burung gagak hitam. Skill ini jelas bakal berguna banget buat ngintai, nyusup, atau kabur. Ini ngeyakinin Touka kalau Munin bakal jadi rekan perjalanan yang super berguna. Bukan cuma jadi kunci buat sihir doang. Gila Billy Zoners. Chapter 2 ini bener-bener jadi titik balik yang luar biasa ya. Semua potongan puzzle yang selama ini kita kumpulin
Akhirnya nyambung. Touka sekarang punya semua yang dia butuhin buat ngelawan Dewi Vicious. Gulungan dari Sage Agung, medium dari reruntuhan pembuangan, dan yang paling penting, pengguna sihirnya langsung, si Munin, yang setuju jadi sekutunya. Dari yang tadinya cuma sekedar mencari kekuatan, sekarang misi Touka berubah jadi mempersiapkan penggunaan kekuatan. Harapan buat ngejatuhin Dewi Vicious yang tadinya kayak mustahil, sekarang kelihatan nyata banget. Setelah Touka ngungkapin tujuannya, Munin setuju buat ngebantu. Kenapa? Soalnya mereka punya musuh yang sama, Dewi Vicious. Munin cerita kalau klan Kurosaga udah lama jadi target pemusnahan Vicious, dan mereka cuma bisa selamat karena ngempet di negara di ujung dunia. Jadi, aliansi buat ngancurin Vicious ini adalah satu-satunya jalan buat mereka bisa hidup damai. Nah, Munin juga minta satu hal ke Touka. Dia minta Touka dan Brigade Lord of the Flies buat ngebantu mereka ngelawan pasukan Allion yang lagi OTW ke sana. Touka langsung setuju. Kenapa? Soalnya ini kesempatan emas buat dia. Pertama, dia bisa ngancurin pasukan elit Vicious, yaitu Ordo Kesatria ke-6. Kedua, siapa tahu di antara pasukan itu ada yang dulu nyerang Desalis, jadi bisa sekalian balas dendam. Win-win solution buat Touka. Tapi, Touka ngasih satu syarat penting. Munin gak boleh ikut perang. Alasannya, Touka gak mau kunci buat pakai sihir terlarang itu mati konyol sebelum misi utama mereka selesai. Munin pun setuju. Oh iya, Munin juga sempat nanya umur Touka dan kaget banget pas denger jawabannya. Kayaknya dia gak nyangka kalau Belzegia yang sangar ini ternyata masih muda. Setelah itu, Touka balik ke kastil. Di sana dia ketemu lagi sama Amiya si kesatria Lamia dan dapat info soal 4 prajurit cemerlang dan 7 cahaya, para petinggi di negara di ujung dunia. Nah, pas lagi asik-asiknya, tiba-tiba Gratrasi Harpi datang dengan panik. Dia ngabarin kalau Seras pingsan. Kenapa? Gara-gara lihat cacing raksasa pas lagi jalan-jalan di kebun. Haha, ternyata The Strongest Blood Sport Knight punya kelemahan yang super imut ya. Touka langsung nyamperin Seras yang lagi malu-maluin di kamarnya. Di sini ada momen manis nih. Touka yang dengar cerita kepanikan Nyaki dan yang lain pas Seras pingsan gak bisa nahan senyum. Seras sampai bilang kalau dia jarang banget lihat Touka senyum alami kayak gitu. Touka sendiri ngaku kalau momen itu bikin dia senang. Bahkan sempat bercanda mau berterima kasih sama si cacing. Seras yang malu-malu bilang kalau dia bakal berusaha ngatasin fobia cacingnya. Duh, gemes banget ya interaksi mereka. Touka lalu cerita ke Seras soal rencananya dan aliansinya sama Kurosaga. Mereka juga sempat ngebahas soal musuh yang bakal datang, Ordo ke-6 Kesatria Allion. Ternyata ordo-ordo di Allion itu, kecuali ordo pertama, isinya kebanyakan preman, penjahat, dan tentara bayaran yang super setia cuma sama Vicious. Dan pemimpin ordo ke-6 yang terkenal kuat ini, namanya cuma diketahui sebagai John Doe. Orangnya digambarin biasa banget dan gak menonjol. Touka curiga kalau si John Doe ini sengaja nyembunyiin kemampuannya. Sebelum pergi, Touka nanya ke Seras soal pengaturan tidur. Gimana kalau kita sekamar aja, biar lebih gampang, kata Touka. Seras dengan malu-malu tapi serius dijawab, Aku mau berbagi. Cie, mereka bakalan enak-enak nih, hahaha. Setelah Touka setuju buat bantu negara di ujung dunia ngelawan invasi Allion, dia balik lagi nemuin Raja Zek. Touka ngelaporin hasil diskusinya sama Munin dan kesiapannya buat perang. Tapi, reaksi Raja Zek malah bikin kagetin. Dia kelihatan sedih banget. Ternyata, setelah rapat sama para petinggi 7 cahaya, ada keputusan yang di luar dugaan Touka. Mereka berencana buat bernegosiasi damai sama pasukan Dewi. Loh, kok bisa? Ternyata usul ini datang dari Perdana Menteri Liselot Onyx, seorang arakne atau manusia laba-laba yang punya pengaruh super kuat di sana. Alasannya, negara di ujung dunia lagi diambang krisis kelaparan dan mereka butuh membuka diri ke dunia luar. Kalau mereka mulai dengan perang, citra mereka bakal jelek. Raja Zek sendiri ngaku kalau dia udah tua dan kekuasaannya gak mutlak lagi. Tapi dia juga ragu kalau negosiasi sama pasukan kejam kayak 13 Ordo itu bakal berhasil. Touka yang dengar ini langsung minta buat diadain pertemuan lagi. Kali ini dia mau ngomong langsung sama si Perdana Menteri Liselot Onyx. Wah, Touka harus pinter-pinter berdiplomasi nih biar rencananya nggak gagal. Sementara Touka lagi sibuk ngurusin politik internal, di tempat lain kita lihat Yasu Tomohiro. Ingat kan pahlawan kelas A yang jarinya putus dan diselamatin Dewi? Sekarang dia lagi nunggang kuda bareng Ordo ke-6 Ksatria, pasukan elitnya Vicious. Misinya numpas monster dan ngerekrut brigade penguasa lalatnya Touka. Tapi di kepala Yasu, rencananya jauh lebih jahat. Dia sama sekali nggak niat ngerekrut Touka. Rencananya adalah
pura-pura mau aliansi, disolasi si Belzegea alias Touka, terus bakar dia sampai jadi abu pakai skill api hitamnya. Setelah itu, dia mau ngarang cerita kalau Touka nyerang duluan. Gila, licik banget. Dia juga naksir berat sama Seras Azrain dan bertekad mau ngambil Seras setelah Touka mati. Gak cuma itu, Yasu juga nunjukin kesombongannya ke Ordo ke-6. Dia ngeremehin kapten mereka, John Doe yang kelihatan biasa aja. Pas lagi istirahat, dia sengaja pamer skill apinya buat ngintingi Dasi. Radishe, salah satu kesatria manusia binatang, gak terima dan langsung ngebongkar aib Yasu yang dulu kabur dari pertempuran. Yasu yang marah langsung nyerang dan nyiksa Radishe pakai apinya. Wakil kapten mereka, Vernots Darden, yang kelihatan lebih sangar, coba ngelawan Yasu. Tapi anehnya, John Doe, si kapten yang kelihatan lemah itu, cuma dengan satu kata bisa bikin Vernots dan Radishe langsung diem dan patuh. Ini aneh banget, Billy Zoners. Ada rahasia apa di balik si John Doe ini? Kenapa bawaannya yang kuat-kuat bisa nurut banget sama dia? Merasa di atas angin, Yasu langsung ngeluarin semua unek-uneknya. Dia ngehina semua anggota Ordo ke-6 sebagai orang lemah, ngehina pahlawan lain kayak Kirihara dan Ayaka, dan ngerasa dirinya lah pahlawan terhebat yang dibutuhin dunia. Ya, padahal aslinya dia aja kabur saat jarinya putus waktu perang sama kerajaan iblis, dan Ayaka yang mati-matian melawannya. Oh iya, ada selingan dikit soal Takao Sisters. Itsuki nanya ke Hijeri soal ciumannya ke Ayaka. Dan Hijeri ngaku kalau itu emang sengaja biar rumor kedekatan mereka nyebar. Jadi fix ya, itu semua cuma sandiwara buat nutupin pertemuan rahasia mereka. Hijeri ngerasa bersalah banget sama Ayaka. Soalnya dia tahu Ayaka cuma panik dan ikut arus pas sandiwara itu. Hijeri bahkan berencana mau minta maaf secara pribadi nanti. Bener-bener gentlewoman ya. Gak cuma itu, Hijeri juga ngasih analisis tajam soal kelakuan Vicious ke Ayaka. Menurut Hijeri, Vicious itu bukan cuma benci, tapi sengaja mau ngancurin mental Ayaka biar gampang dikendaliin. Ini modus operandi Vicious buat bikin para pahlawan jadi bonekanya. Tapi Hijeri juga kagum banget sama ketahanan mental Ayaka yang super kuat. Dia ngelihat Ayaka sebagai kunci kemenangan mereka di masa depan. Dan disinilah rencana Hijeri mulai terungkap. Setelah ngecek pakai sinyal rahasia kalau nggak ada yang nguping, ternyata skill win-nya Hijeri bisa deteksi orang. Hijeri bilang ke Itsuki kalau langkah pertamanya adalah ngomong langsung sama Dewi Vicious buat nyari bukti nyata. Itsuki sebagai adik yang setia, siap ngikutin rencana kakaknya sampai akhir. Wah, makin seru banget ya Billy Zoners. Hijiri juga ngeluarin teori gilanya soal dunia ini. Dia curiga kalau informasi soal dewa-dewa itu sengaja dihilangin sama Vicious. Mungkin aja ada dewa lain yang jadi saingan Vicious. Dia juga mikir, kenapa Vicious yang sekuat itu nggak nguasain seluruh benua? Teorinya, mungkin ada aturan atau sistem pemantauan yang ngebatasin kekuatan para dewa. Makanya Vicious lebih suka nyuruh orang lain buat ngerjain kerjaan kotornya. Kelemahan Vicious menurut Hijiri adalah kalau ada dewa lain yang ikut campur. Cerdas banget analisisnya. Nah, sekarang kita pindah ke adegan utama. Pertemuan Hijiri sama Dewi Vicious. Hijiri akhirnya berhasil dapat jadwal ketemu Vicious yang lagi super sibuk ngurusin perang. Hijiri datang sendirian dan langsung mainin kartunya. Vicious nyindir Hijiri soal pembelaannya ke Ayaka dulu. Hijiri dengan muka datar langsung luarin jurus andalannya. Dia ngaku kalau semua itu dia lakuin karena punya perasaan romantis sama Ayaka. Dan minta maaf karena udah kebawa emosi. Vicious yang dengar itu memaafkan Hijiri. Nganggapnya bodoh tapi bisa dimaklumi karena cinta. Sandiwara Hijiri berhasil. Tapi Vicious gak segampang itu percaya. Dia ngeluarin ujian yang super brutal. Dia ngejatuhin mayat hitam gosong ke atas meja dan bilang kalau itu mayatnya Yantan. Bayangin Billy Zoners, diuji pakai mayat, tapi Hijiri tetap tenang. Dia cuma nanya, apa yang terjadi? Gak nunjukin shock sama sekali. Vicious kaget lihat ketenangan Hijiri. Hijiri bahkan sempat ngasih argumen filosofis kalau normal itu relatif. Akhirnya, Vicious ngaku kalau itu cuma tes. Mayat itu bukan Yantan, tapi mayat bangsawan korup. Vicious bilang Yantan masih hidup, tapi lagi dikirim ke utara buat gabung sama penunggang serigala putih. Tapi Vicious juga nunjukin kalau dia curiga Yantan bisa aja tertipu sama kata-kata manis, yang nunjukin kalau Vicious itu paranoid banget.
Setelah Hijiri lulus ujian mayat yang super brutal itu, Vicious ngasih tawaran mengejutkan. Dia ngajak Hijiri jadi murid Vicious. Tapi Hijiri dengan cerdiknya gak langsung bilang iya. Dia minta waktu buat mikir, yang bikin Vicious makin penasaran sama dia. Disinilah permainan catur mereka mulai. Vicious minta Hijiri jadi tangan kanannya buat ngontrol para pahlawan. Hijiri norak jadi murid. Dengan alasan klasik, aku harus mikirin perasaan adikku dan pacarku, Sogousan. Vicious yang dengar itu ketawa sinis, tapi nerima alasan itu. Akhirnya, Hijiri setuju buat membantu ngarahin para pahlawan, yang artinya dia berhasil nyusup ke lingkaran dalam Vicious. Sebagai bagian dari rencananya, Hijiri sengaja nanyain pertanyaan paling penting. Dewi, setelah kita ngalahin Raja Iblis, beneran nih kita bakal dipulangin? Vicious dengan senyum manisnya ngejawab, tentu saja aku akan melakukannya. Nah, catat jawaban ini ya Bilizoners, karena ini bakal jadi kunci. Sebagai tanda kepercayaan, Vicious ngasih kelar kristal hitam ke Hijiri. Ini item super penting yang katanya bisa nangkep esensi Raja Iblis dan jadi kunci buat mereka pulang. Sambil ngasih, Vicious juga ngasih ancaman terselubung. Jangan khianati aku ya. Wah, tegang banget. Sekarang kita pindah ke adegan Hijiri di kamarnya. Ternyata, HP Hijiri masih bisa nyala dan ngecharge berkat skill uniknya Lightning Wind. Gak cuma itu, dia juga sadar punya kemampuan baru, deteksi kebohongan lewat suara. Ini rahasia yang bahkan Itsuki belum tahu. Hijiri langsung muter rekaman jawaban Vicious tadi. Setelah diulang-ulang dan dianalisis pakai kemampuan barunya, Hijiri sampai pada satu kesimpulan yang dingin dan mengerikan. Dia natap keluar jendela dan cuma bilang satu kata, pembohong. Yap, Vicious gak ada niat buat molangin mereka. Sementara itu, kita juga dapat flashback soal momen ciuman antara Ayaka dan Hijiri. Ternyata, itu bener-bener kecelakaan. Hijiri niatnya cuma mau improvisasi akting, Ayaka yang lagi gugup malah salah gerak dan bibir mereka kesentuh. Momen ini bikin Ayaka pusing mikirin ciuman pertamanya. Gak lama, Hijiri datang ke kamar Ayaka. Tapi bukan buat lanjutin sandiwara, dia datang buat minta maaf secara tulus atas insiden itu. Dia ngerasa bersalah, udah bikin Ayaka kaget. Ayaka yang ngelihat ketulusan Hijiri jadi luluh. Hubungan mereka yang awalnya cuma akting, sekarang jadi pertemanan yang tulus dan saling menghargai. Di obrolan mereka, Hijiri juga sempat nyeletuk soal Belgigea alias Touka yang mungkin bisa jadi kekuatan penyeimbang buat ngelawan Dewi. Ini nunjukin kalau Hijiri udah mulai mikirin buat aliansi sama kelompoknya Touka. Gimana Bilizoners? Episode kali ini benar-benar nunjukin kejeniusan Takao Hijiri ya. Dia berhasil mainin peran ganda dengan sempurna. Nipu Dewi Vicious, dapat bukti pengkhianatan Vicious, megang item kunci buat pulang, dan di saat yang sama, ngebangun aliansi yang kuat sama Ayaka. Bukti udah di tangan. Rencana Hijiri buat melawan Vicious dari dalam udah siap dimulai. Apa langkah dia selanjutnya? Gimana caranya dia bakal ngebongkar kebohongan Vicious ke pahlawan lain tanpa ketahuan? Dan yang paling penting, gimana Hijiri bakal ngehubungin Touka? Potensi aliansi antara kelompok Ayaka dan kelompok Touka ini bisa jadi kunci terbesar buat ngalahin Dewi Vicious. Wah, makin gak sabar nunggu kelanjutannya. Tulis semua prediksi dan komentar kalian di bawah. Menurut kalian, apa rencana jenius Hijiri selanjutnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Bilizon biar kita terus bisa jadi saksi pertarungan kecerdasan yang super epic ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, Bilizon, di mana kebohongan akan terbongkar.